Nike, brand sepatu asal Amerika Serikat yang menjadi salah satu brand sepatu dengan penjualan terbanyak, sekaligus salah satu brand sepatu terbesar di dunia. Saking besar nama Nike yang berbanding lurus dengan peminatnya, sepatu Nike selalu menjadi sasaran untuk diduplikasi oleh para produsen sepatu replika atau kita biasa sebut KW. Nike memang memiliki fanbase yang besar di culture sneakers, mulai dari sepatu olahraga, kasual, skate, bahkan ada sepatu Nike yang erat kaitannya dengan culture musik punk. Yap, kamu nggak salah dengar. Bukan cuma sepatu boots Doc Mart aja yang terkenal di kalangan anak punk ini, tapi Nike pun merilis salah sepatu yang ikonik untuk menarik pasar dari kalangan pecinta musik punk ini, yaitu Nike Air Max Plus, sepatu yang rilis pada tahun 1998. Gimana ceritanya? Kita bahas sekarang. Awalnya, di tahun 1997, Sean McDowell, seorang desainer sepatu yang baru direkrut sama Nike, ditugaskan untuk mengerjakan sebuah proyek oleh salah satu distributor retail terbesar Nike di Amerika pada saat itu yang bernama Foot Locker. Bisa dibilang, tugas yang diberikan kepada McDowell ini agak mengerikan, karena McDowell diminta untuk mendesain sebuah sepatu running yang baru menerapkan teknologi Tune Air yang merupakan inovasi baru dari teknologi bantalan Air-nya Nike. Foot Locker yang sebelumnya sudah dibuat kesal oleh desainer-desainer senior Nike tentunya pun punya ekspektasi yang tinggi kepada McDowell ini. Jadi bisa dibayangkan sebesar apa tekanan dan beban yang McDowell tanggung. Singkat cerita, setelah tahu nama awal proyek eksklusif Foot Locker ini bernama Nike Sky Air sebelum diganti menjadi Nike Air Max Plus, McDowell langsung terbayang pantai di Florida yang spesial dan punya makna yang sangat personal dengannya. Sebelum direkrut menjadi desainer Nike, McDowell sendiri pernah menyaksikan keindahan sunset di sebuah pantai di Florida. Mulai perpaduan warna-warna yang dihasilkan sunset itu, pohon-pohon palem di pantai dan pemandangan yang indah menginspirasi McDowell untuk membuat sketsa-sketsa mentah sepatu di bukunya. Karena saking indahnya, McDowell sendiri pun dengan sengaja sering kembali ke pantai tersebut untuk mengagumi keindahannya demi mencari inspirasi sketsa prototipe sepatunya. Setelah 3 bulan proses kreasi sketsa sepatu Nike ini, McDowell akhirnya berhasil menciptakan desain final sepatunya. Desain akhir Nike Air Max Plus yang memiliki upper bergradasi ini terinspirasi dari gradasi warna sunset di pantai yang selalu dia kunjungi, dan juga kerangka luar di bagian uppernya yang terinspirasi dari pohon palem di sekeliling pantai yang membuat desain sepatu ini semakin eye-catching. Salah satu ciri khas lain dari siluet sneakers ini adalah bagian supportive shank yang menjalar dari bagian bawah sole sampai ke midsole. McDowell sendiri berkata bahwa bagian tersebut terinspirasi dari ekor paus yang keluar dari laut. Dia menganggap ekor paus tersebut sangat ikonik hingga akhirnya memutuskan untuk menerapkannya ke siluet sepatu buatannya. Selama pembuatan sneakers ini, McDowell, sang desainer, sering tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku, mulai dari aturan desain sampai aturan tentang teknis pembuatan sepatu, secara tidak sengaja dan bahkan kadang-kadang secara sengaja. Contohnya, ketika pembuatan logo shoes-nya Nike, McDowell yang masih baru dan kurang berpengalaman sebagai desainer Nike ini sering kali mendesain logo yang bisa dibilang ngasal atau tidak sesuai dengan brand identity-nya Nike. Menurut dia, selama pembuatan logo itu tidak ada yang memberikannya arahan atau bimbingan sama sekali, sehingga bentuk logonya sedikit berbeda. Dia bahkan sempat membuat bordir logonya pada bagian dalam sepatu. Padahal, menurut guideline pembuatan logo brand, mengatakan untuk membuat border logo itu harus pada bagian luar sepatu. Contoh lainnya, dia menerapkan hasil observasi pribadinya dalam pembuatan bagian reflektif pada sepatu running. Menurut McDowell, yang juga suka olahraga lari ini, pelari selalu berlari ke arah yang berlawanan dengan arus lalu lintas agar kendaraan bisa melihat kita. Jadi, menurutnya memberikan bagian reflektif pada bagian belakang sepatu itu aneh. Berdasarkan observasi pribadinya itu, dia akhirnya membuat sepatu dengan bagian reflektif yang berbeda dari sepatu running lainnya, yaitu pada bagian depan sepatu, termasuk bagian fem dan tangnya. Walaupun banyak aturan yang dilanggar, McDowell pun tetap mengikuti aturan-aturan lain dalam mengembangkan sepatu Air Max Plus ini. Awalnya, McDowell diminta untuk memasukkan logo TN Air atau Tune Air ke dalam desain sneakersnya. Walaupun sebenarnya desain awal tanpa logo Tune Air sudah di-approve oleh tim Foot Locker,
Tapi karena Nike yang meminta dan mengatakan bahwa keberadaan logo Chun Air tersebut pada sneaker itu adalah hal yang penting untuk memasarkan teknologi ini, akhirnya McDowell dengan berat hati menaruh logo tersebut di bagian belakang dan sol sneakersnya, berdasarkan kewajiban dan bukan keinginannya. Karena menurutnya, logo Chun Air ini tidak enak dipandang jika harus ditaruh pada sepatu Air Max Plus hasil desainnya. Yang mengejutkan adalah meskipun ditambahkan secara terpaksa, tapi logo tersebut malah menjadi elemen penting dan juga ikonik yang mendefinisikan sneakers itu sendiri. Sampai-sampai Air Max Plus ini lebih dikenal sebagai Nike Air Max TN di beberapa negara Eropa dan Australia. Kepopuleran Air Max Plus atau TN ini karena keunikannya yang menjadikannya pilihan favorit di kalangan para anak jalanan yang punya cukup uang untuk membeli sneakers ini. Sneakers ini sempat jadi pilihan utama para anak punk pada saat itu karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan sepatu yang ikonik di culture punk lain yaitu Dr. Martens. Selain itu, mereka menganggap dengan siluet dari sepatu ini sangat gila dan mengintimidasi yang membuat sepatu ini menjadi simbol image bad boy di Inggris, Australia, dan Prancis. Sementara di Amerika Serikat, Air Max Plus ini dikenal sebagai sneakers yang punya banyak pengikut layaknya cult dari kalangan para pecinta sneakers. Meskipun namanya tidak sebesar sepatu Nike yang lain seperti Air Jordan, Air Force One, dan lain-lain, Air Max Plus ini layak mendapatkan predikat sebagai salah satu sepatu Nike paling out of the box yang pernah ada. Sean McDowell, desainer muda yang belum banyak memiliki pengalaman ini, berani untuk mendobrak kebiasaan dan melanggar peraturan sampai akhirnya bisa menciptakan sebuah sepatu yang akan tetap dikenal sebagai salah satu sepatu dengan siluet terbaik di kalangan pecinta sneakers. Bahkan setelah lebih dari 20 tahun perilisan pertamanya.